Shalom saudara terkasih, mari memulai hari kita dengan merenungkan firman hari ini. Pembacaan Alkitab hari ini telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saudara dapat menyediakan waktu hari ini untuk membaca seluruh ayat dari Injil Yohanes pasal 15. Saya mengajak kita merenungkan khusus di ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Tuhan Yesus berkata setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kata dibersihkan ini merupakan satu tindakan Tuhan yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan dari ranting itu. Membersihkan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemilik kebun, sehingga ranting itu lebih banyak lagi berbuah. Maka pada waktu seorang sedang dibersihkan, mungkin ia akan menjadi bingung dan bertanya-tanya pada waktu itu. Ia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Tetapi yang terjadi, ranting yang berbuah itu toh tetap dibersihkan. Kenapa? Memang tidak ada cara lain. Saudara, bagi seorang yang sering merawat tanaman, tentu hal ini tidak asing. Satu pohon yang lebat daunnya akan menghambat pohon itu berbuah banyak. Maka di saat tertentu pemilik tanaman perlu memotong daun-daun itu sehingga makanan yang diserap akar akan menghasilkan buah yang baik dan banyak. Jadi saudara, kata dibersihkan adalah salah satu tindakan yang penting untuk dilakukan agar pohon anggur berbuah banyak. Cabang-cabang yang bagus pada saat yang tepat harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara, membersihkan di ayat ini artinya adalah membuang bagian-bagian tertentu yang tidak berguna. Sebuah penggambaran yang menunjukkan bahwa kalau kita adalah ranting yang sejati, maka Tuhan akan memangkas hidup kita supaya kita lebih banyak berbuah. Ini sama dengan yang dinyatakan dalam Ibrani 12 ayat 10-11. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, ia tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Apakah saudara ingin menjadi ranting yang berbuah? Sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita ingin berbuah. Tuhan mengatakan kalau engkau ingin berbuah, aku akan membersihkan engkau. Saudara, relasi antara kita dengan Kristus digambarkan sebagai ranting dan pokok anggur. Ranting yang tinggal di pokok anggur itu akan semakin banyak berbuah melalui apa yang dikerjakan oleh sang pengusaha kebun anggur itu. Bapa sebagai pengusaha kebun anggur akan memakai setiap hal di hidup kita untuk membersihkan dan merawat ranting yang berbuah itu. Bapa yang memangkas segala hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Dia mengerjakan itu dengan satu tujuan, yaitu supaya kita berbuah banyak. Kadang-kadang ada situasi-situasi hidup yang berjalan tidak lancar. Bapa yang di surga memakai segala macam cara, baik itu pergumulan, penyakit, kecelakaan, masalah finansial, atau situasi hidup yang membuat kita susah, bisa dipakai oleh Bapa untuk membersihkan kita. Kita harus belajar melihat semua ini sebagai cara Tuhan membersihkan hidup kita lebih indah dan lebih baik. Dengan cara seperti ini Tuhan mau ada banyak buah yang indah dan manis keluar dari diri kita. Bahkan saudara, terkadang dalam pelayanan kita juga berhadapan dengan tantangan, pergumulan, bahkan kita sampai mengeluarkan air mata dan kadang-kadang juga ada konflik. Kita sampai tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi firman hari ini mengingatkan kita bahwa Bapa sedang membersihkan supaya kita pelayannya berbuah lebih banyak lagi. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, waktu kita sudah di dalam Kristus,
sudah tinggal dalam pokok anggur itu, seharusnya kita siap dan kita rela untuk dibersihkan agar semakin berbuah. Saudara, sangat penting untuk direnungkan bagi setiap kita. Kalau betul kita adalah milik Tuhan, kalau betul kita adalah ranting yang ada di dalam Tuhan, apakah kita bersedia untuk Dia selalu membersihkan kita? Dia ingin kita menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Bapa membersihkan apa yang tidak perlu dalam hidup kita supaya kita menghasilkan buah lebih indah, lebih banyak. Kiranya Tuhan memimpin hidup setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Kau yang melihat ke dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh akan tolong kami, membersihkan keberadaan kami, supaya waktu Engkau melihatnya, Kau menemukan buah yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.